Tahukah kamu bahwa musuh terbesar manusia, syaitan, justru merasa paling takut bukan saat kita berteriak lantang melawan ketidakadilan dengan amarah yang meledak-ledak. Ia justru gemetar saat melihat seorang hamba memilih untuk diam demi menjaga hatinya. Dalam dunia yang sering mengartikan kekuatan sebagai kemampuan untuk membalas dendam atau menjatuhkan lawan dengan kata-kata tajam, ajaran agama kita menawarkan sebuah perspektif yang radikal namun menyejukkan, bahwa kemenangan sejati bukanlah ketika lawanmu tersungkur malu, melainkan ketika egomu sendiri berhasil kau tundukkan dalam senyap. Inilah sebuah perjalanan membedah fikih emosi, seni menang tanpa menjatuhkan. Seringkali kita salah kaprah. Kita mengagumi mereka yang ototnya kawat dan tulangnya besi, mereka yang tak terkalahkan di gelanggang gulat, atau mereka yang lidahnya tajam mematahkan argumen lawan dalam debat. Namun, berdasarkan riwayat yang sahih, definisi kuat di sisi Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh berbeda. Bukanlah orang kuat itu yang pandai bergulat dan mengalahkan musuh fisiknya. Sesungguhnya, orang yang paling kuat di antara kita adalah dia yang mampu menguasai dirinya sendiri ketika amarah sedang memuncak. Kekuatan fisik bisa dilatih di gym. Namun, kekuatan menahan lisan saat hati mendidih membutuhkan latihan spiritual tingkat tinggi. Para ulama menyebut pengendalian diri ini sebagai jihad an-nafs atau perjuangan melawan hawa nafsu sendiri. Ini dikategorikan sebagai jihad akbar, sebuah peperangan besar yang jauh lebih berat daripada perang fisik di medan laga. Mengapa? Karena musuh dalam perang fisik terlihat jelas di depan mata. Sedangkan dalam perang melawan nafsu, musuhnya bersemayam di dalam darah dan aliran nadi kita sendiri. Setiap kali kita merasa ingin melampiaskan kemarahan, itulah momen di mana pertempuran sedang berkecamuk. Memilih untuk tidak menuruti hawa nafsu adalah bukti ketangguhan iman yang sesungguhnya. Sebuah kemenangan yang tidak menyisakan korban luka, melainkan melahirkan kedamaian. Amarah adalah bara api. Ia panas, membakar, dan sifat alaminya adalah menghancurkan apa saja yang disentuhnya. Dalam pandangan spiritual, marah adalah pintu masuk favorit bagi bisikan-bisikan jahat. Saat seseorang marah, akal sehatnya tertutup, logikanya buntu, dan ia menjadi mainan yang sangat mudah dikendalikan oleh provokasi setan. Kita sering melihat bagaimana orang yang paling cerdas sekalipun bisa melakukan hal bodoh hanya karena 5 detik kehilangan kendali. Maka, memahami mekanisme ini adalah langkah awal. Kita harus sadar bahwa dorongan untuk meledak itu bukanlah kekuatan kita, melainkan kelemahan pertahanan jiwa kita yang sedang dieksploitasi. Lalu, apa senjata terbaik saat serangan itu datang? Nasihat kenabian mengajarkan kita satu strategi sederhana namun ampuh. Diam. Jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia diam. Mengapa diam? Karena saat marah, probabilitas kita mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, kata-kata kufur, atau keputusan ceroboh meningkat drastis. Diam memotong siklus eskalasi itu. Diam memberikan jeda bagi akal untuk kembali mengambil alih kemudi dari emosi. Diam bukanlah tanda ketidakmampuan untuk menjawab, melainkan strategi militer spiritual untuk menarik diri sejenak, menyusun kembali barisan hati agar tidak salah langkah. Mari kita tengok sejarah orang-orang soleh terdahulu. Ada kisah tentang seorang ulama besar yang dicaci maki di depan umum. Ia tidak membalas sepatah kata pun. Ketika ditanya mengapa ia tidak membela diri, ia menjawab bahwa jika tuduhan itu benar, semoga Tuhan mengampuninya, dan jika salah, semoga Tuhan mengampuni pencacinya. Betapa tingginya standar moral ini. Mereka tidak melihat serangan verbal sebagai ancaman terhadap ego mereka,
melainkan sebagai ujian kesabaran yang dikirim Tuhan. Mereka sadar bahwa meladeni orang bodoh hanya akan membuat kita setara dengan mereka. Menang tanpa menjatuhkan berarti membiarkan kebenaran yang membela dirinya sendiri. Bayangkan sebuah piring keramik yang indah. Saat kita membantingnya karena marah, mungkin kita merasa puas sesaat. Namun, bisakah kita menyatukannya kembali seperti sedia kala? Kata maaf mungkin bisa merekatkan, tapi bekas retakannya akan tetap ada. Begitu pula dengan hati manusia. Berapa banyak rumah tangga yang hancur, persahabatan yang putus, dan karir yang tamat hanya karena satu kalimat yang terlontar saat marah. Fikih emosi mengajarkan kita manajemen risiko, bahwa biaya yang harus dibayar untuk sebuah pelampiasan amarah sesaat itu terlalu mahal dibandingkan dengan hasil yang didapat. Menahan diri adalah investasi jangka panjang untuk keutuhan hubungan sosial kita. Agama tidak hanya memberikan teori, tetapi juga protokol teknis yang sangat praktis. Langkah pertama saat sumbu emosi mulai tersulut adalah memohon perlindungan. Membaca ta'awud, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertukuk. Ini bukan sekadar mantra, ini adalah afirmasi kesadaran. Dengan mengucapkannya, kita mengakui bahwa amarah ini bukan murni dari diri kita. Ada intervensi luar yang sedang mencoba mengacau. Kita memutus koneksi dengan provokator spiritual itu dan menyambungkan kembali koneksi dengan sang pemilik ketenangan. Ini adalah langkah disconnect to reconnect dalam versi spiritual. Langkah kedua adalah intervensi fisiologis. Ada panduan yang sangat unik. Jika kau marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Jika masih marah, maka berbaringlah. Ilmu psikologi modern mengakui bahwa postur tubuh memengaruhi emosi. Berdiri adalah posisi siap tempur, posisi dominan yang memicu adrenalin. Dengan duduk, kita memaksa tubuh untuk rileks, menurunkan detak jantung, dan memberi sinyal pada otak bahwa tidak ada bahaya fisik, kita aman. Merendahkan posisi tubuh secara harfiah juga merendahkan ego yang sedang melambung tinggi. Ini adalah teknik grounding yang diajarkan ribuan tahun lalu. Langkah ketiga adalah memadamkan api dengan lawan alaminya, air. Berwudu. Secara fisik, air dingin yang menyentuh simpul-simpul saraf di wajah, tangan, dan kaki memiliki efek menenangkan yang instan, atau yang dikenal dengan mammalian dive reflex yang menurunkan denyut nadi. Secara spiritual, wudu mensucikan kita dari kotoran batin. Marah itu panas, dan air itu dingin. Tidak mungkin api bisa terus berkobar jika disiram dengan air kesucian. Ini adalah kombinasi terapi hidrotermal dan ritual penyucian jiwa yang sangat efektif untuk meredam gejolak emosi dalam hitungan menit. Setelah amarah reda, apa langkah selanjutnya? Menahan marah adalah level dasar, namun level master dalam fikih emosi adalah memaafkan. Al-Quran menyebutkan ciri penghuni surga bukan hanya mereka yang menahan amarah, tetapi mereka yang memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan bukan berarti kita lemah atau membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah melepaskan hak kita untuk membalas demi ketenangan diri sendiri dan mengharap balasan yang lebih baik dari Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah proses transmutasi energi negatif menjadi pahala yang tak terbatas. Menang tanpa menjatuhkan justru mengangkat derajat kita dan orang yang kita maafkan. Untuk bisa sampai di titik ini, kita perlu mengubah kacamata pandang kita. Lihatlah orang yang membuatmu marah bukan sebagai musuh, tapi sebagai manusia yang juga sedang berjuang dengan masalahnya sendiri. Mungkin dia sedang lelah, mungkin dia sedang sakit, atau mungkin dia kurang ilmu. Dengan rahmah atau kasih sayang, kita melihat kesalahan orang lain dengan pandangan belas kasih, bukan penghakiman. Rasulullah diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, bukan sebagai penghukum.
Ketika kita memandang dengan kasih sayang, amarah akan mencair menjadi doa. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Buah manis dari pengendalian diri adalah sakinah, ketenangan jiwa yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Orang yang mampu mengelola emosinya memiliki wibawa yang disegani kawan maupun lawan. Hatinya tidak mudah guncang oleh badai fitnah atau ombak caci maki. Ia stabil laksana gunung. Ketenangan ini adalah rezeki yang mahal dari Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita berhasil menang tanpa menjatuhkan, kita tidur dengan nyenyak tanpa rasa bersalah. Kita bangun dengan senyum tanpa beban dendam. Inilah kualitas hidup yang sesungguhnya, kehidupan yang thayyibah, baik dan menenteramkan. Dan tentu saja, tidak ada perjuangan yang sia-sia di mata Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji bagi mereka yang mampu menahan amarah, padahal ia mampu membalasnya, adalah kedudukan yang istimewa di hari akhir nanti. Tuhan menjanjikan cintanya, dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencintai seorang hamba, maka dia akan menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, dan penglihatan yang ia gunakan untuk melihat. Balasan di dunia berupa kehormatan, dan balasan di akhirat berupa surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apakah ada tawaran yang lebih menguntungkan daripada menukar ego sesaat dengan kebahagiaan abadi? Sahabatku, jalan menuju pengendalian diri memang terjal dan mendaki. Kita mungkin akan jatuh bangun, gagal sekali dua kali, dan itu manusiawi. Namun, jangan pernah berhenti berusaha. Mulailah dari hal kecil hari ini. Jika ada yang memotong jalanmu saat berkendara, tersenyumlah. Jika ada komentar negatif di media sosialmu, abaikanlah. Mari kita latih otot-otot kesabaran kita. Jadilah pemenang sejati yang tidak perlu menginjak orang lain untuk terlihat tinggi. Karena pada akhirnya, kemenangan terindah adalah ketika kita berhasil menaklukkan diri sendiri dan kembali kepadanya dengan hati yang damai, hati yang salim. Wassalamualaikum.